Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah KU2 kita, mari bersama-sama kita dengarkan panggilan ibadah yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita pujikan pujian penghormatan, hormat bagi Allah Bapa. Bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan yang memberikan kami kesempatan, kesehatan, boleh bersama-sama dengan umat-Mu datang beribadah di rumah Tuhan ini. Kami mau bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai hari-hari kami sepanjang minggu yang berlalu dalam segala aktivitas kami, segala kehidupan kami. Tuhan yang sudah pimpin, Tuhan sudah memberkati. Dan Tuhan kiranya pada pagi hari ini sebelum kami memasuki ibadah kami lebih lanjut, kami datang padamu Tuhan, kiranya Tuhan yang menyucikan setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam Engkau ada pengampunan, darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyucikan, menghapuskan dosa-dosa kami. Untuk itu kami mau bersyukur Tuhan, namun kami menyadari bahwa kami sebagai manusia yang lemah, kami seringkali Tuhan mengecewakan Engkau, kami seringkali mengecewakan sesama kami. Untuk itu Tuhan kami mohon ampun atas segala kesalahan, kekurangan, ketidaklayan kami, segala hal yang menghalangi ibadah kami pada pagi hari ini. Mohon Tuhan yang menyucikan, menghapuskan dosa-dosa kami ini, agar kami boleh bersama-sama memasuki ibadah ini dan memperkenan kepadamu Tuhan. Kami boleh dikuatkan, disegarkan kembali melalui ibadah ini, baik melalui doa, melalui pujian, dan terlebih melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap pribadi demi pribadi, agar kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, untuk itu Engkau berkati semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Pakailah Tuhan, semuanya boleh membawakan pelayanan persembahan yang berkenan kepadamu. Terlebih setiap kami Tuhan,
Tuhan memberikan ke kami kerinduan hati untuk boleh hidup memperkenankan, menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau akan curahkan berkat-Mu kepada kami semua. Dan kami mohon doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Tidak terasa 2023 kita sudah sampai di minggu terakhir bulan ke-11. Itu artinya kita sudah siap menyambut bulan Desember, sukacita akan peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Apakah kita sudah mempersiapkan hati setiap kita untuk menyambut sukacita tersebut, Bapak Ibu? Biarlah kita sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan, kita selalu ingat bahwa Tuhan begitu baik bagi kita, dan bagi Dialah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita tinggikan untuk selama-lamanya. Baik, kita akan bersama-sama pujikan pujian bagi Dia. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita ulangi pujian ini, Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku menjadi anaknya. Beri damai dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kita serukan, bagi Dia segala pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
selama-lamanya. Lebih sungguh saudaraku katakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat saja katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang begitu baik. Kami memiliki Tuhan yang begitu mulia. Ajar setiap kami untuk boleh terus hidup dengan meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Jika Tuhan begitu baik bagi kita seperti pujian yang kita pujikan tadi, adakah rasa bangga dalam setiap kita memiliki Tuhan yang begitu baik? Ada amin Bapak Ibu? Kita patut berbangga dan tidak ada alasan untuk kita tidak berbangga. Kita memiliki Bapa yang begitu baik. Dan bersama kita akan memujikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kiranya pujian ini boleh menjadi sebuah ungkapan sukacita kita menjadi anak-anak Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi dengan lebih semangat, lebih sukacita. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Lebih sukacita Bapak Ibu. Ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Silakan berdiri, kita pujikan. Kini ku persembahkan, persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
menyenangkan hatimu. Sekali lagi, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, setidaknya kita sudah lebih panas lagi ya dalam memuji Tuhan. Semoga sukacita dari pujian ini tidak mengalir begitu saja, tapi boleh menghidupi setiap kita, bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita bangga punya Tuhan yang begitu baik. Baik, tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Kang Ulu Kito. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sikap kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan memujikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai panang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku pun Kau tahu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita ambil sikap berdoa, kita pujikan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Kami bagaikan padang gersang, Tuhan. Bagai padang gersang yang selalu menantikan hujan. Begitulah jiwaku, Tuhan. Begitupun jiwaku
serukan, sungguh hanya Engkau pribadi yang mengenalku. Hanya Engkau. Biar pujian ini menjadi introspeksi kita, Pribadi yang mengenal, bahwa tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Isi hati, Tuhan tahu isi hati kita. dan bawaku Tuhan tahu pergumulan kita saat ini. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sedang Bapak Ibu untuk berdiri, kita sambut firman Tuhan, kita serukan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. isi hatiku, Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Bapa di surga, Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami merasakan, kami meyakini, mengamini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau dengan kasih-Mu mendekap setiap kami yang merindukan dekapan kasih-Mu. Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami. Tuhan, yang paling kami rindukan dalam hidup ini adalah dekat padamu ya Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Segala hal yang ada di dunia ini tidak bisa mengisi kekosongan hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa mengisinya. Karena itu Tuhan, mohon kiranya Tuhan melawat kami pada pagi hari ini dalam ibadah ini Tuhan. Engkau menolong kami setiap pribadi, lepas pribadi, agar sungguh-sungguh boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Agar kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing nanti dengan kekuatan yang baru. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang juga penuh dengan kekurangan kelemahan. Kiranya Tuhan mau pakai dia Tuhan untuk boleh menjadi saluran firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa. Ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Mohon Roh Kudus juga yang menerjemahkan firman Tuhan dalam hidup setiap kami. Agar kami boleh sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan dan memperkenankan hati-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah apa yang dari Tuhan, Tuhan tanamkan dalam hati kami. Yang bukan dari Tuhan, kiranya Tuhan akan jauhkan sehingga kami boleh konsentrasi hanya padamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Ya, saya pertama-tama berterima kasih kepada majelis, pengurus dan hamba Tuhan dari Gereja GKA Elion Rungkut ya, yang pertama kali saya melayani di Rungkut ini ya. Memang tahun lalu pernah saya diminta oleh Pak Hendi ya untuk bisa melayani, tapi waktu itu saya mengatakan, Pak, minta maaf, saya tidak berani menerima tawaran ini, bukan karena apa-apa, karena waktu itu saya mendampingi semu saya, istri saya yang sedang sakit kanker di Malaysia ya, pulang pergi. Jadi saya khawatir kalau ada jadwal
tiba-tiba ada harus mendampingi, saya takut kalau gereja sendiri bisa minta tolong ganti rekan yang lain ya. Tapi kalau gereja orang merepotkan, jadi saya tidak menerima. Dan awal tahun yang lalu Pak Edi sudah wanti-wanti, dan puji Tuhan di November ini sebelum akhir tahun ini saya bisa menepati janji saya. Tapi saya juga terus mohon doa. Kemarin saya juga ada WA ke Ibu Febri, Ibu Ervin ya, Ibu Ervin, karena baru kenal. Ibu Ervin itu tolong doakan karena semua saya sedang lemah tubuh ya. Jadi kemarin pagi sempat batuk darah, saya khawatir kalau hari ini tidak bisa melayani. Tolong doakan, tapi puji Tuhan pagi hari ini kembali saya boleh melayani Bapak Ibu sekalian dengan firman-Nya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu tayangan ini, satu foto ini kiranya boleh mengingatkan kita, setiap kita, why am I here? Kenapa saya ada di sini? Bukan Bapak Ibu ada di ruang ibadah ini. Kenapa saya ada di dunia ini? Kenapa saya hidup ini? Apakah pernah Bapak Ibu memikirkan untuk apa saya hidup di dunia ini? Pernah Bapak Ibu merenungkan ini? Mungkin pernah ya. Saya pernah kira-kira 30 tahun yang lalu, ketika itu saya belum jadi hamba Tuhan, jadi bisnismen seperti sebagian besar Bapak Ibu. Dalam satu KKR di WTC, itu pembicara pengkhotbah itu sepertinya menegur ya orang-orang yang bisnismen. Dia mengatakan kalian itu bisnismen yang tiap hari kerjanya hanya cari uang. Ya memang namanya bisnismen dia cari uang ya. Kalau enggak cari jiwa itu hamba Tuhan mungkin ya. Kerjanya hanya cari uang, tiap hari yang dipikirkan itu uang. Ya, untuk apa kalau saudara hidupnya hanya untuk uang ya? Waktu itu firman Tuhan itu begitu menemplak saya. Kemudian pulangnya saya juga mikir renung-renung, iya tiap hari saya hanya pikirkan order, pikirkan tagihan, pikirkan bayar ya. Tiap hari yang dipikirkan pegang cek, pegang nota. Seperti itu, untuk apa ya hidup saya ini ya? Bukan berarti Bapak Ibu sekarang yang pegang cek, pegang nota memikirkan itu, bukan. Ini masing-masing Tuhan ada panggilan ya. Cuman waktu itu saya untuk apa ya saya jadi seperti ini. Saya pikir wah seperti ini hidupnya untuk apa ya. Dalam pergumulan itu ya memang sebelumnya ada pergumulan jadi hamba Tuhan ya. Jadi dalam perjalanan waktu akhirnya Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya juga bersyukur hari ini bisa ketemu dengan teman SD saya Pak Tommy ya. Beliau mengingatkan saya kalau misalnya saya tetap seperti dulu, waktu itu saya belum anak Tuhan ya Pak Tommy. Mungkin Pak Tommy sudah jadi anak Tuhan ya. Saya jadi orang yang beragama lain, saya nakal sekali ya. Kalau tidak jadi hamba Tuhan mau jadi apa gitu ya. Tapi puji Tuhan, ya ini saya mau mengajak kita Bapak Ibu untuk memikirkan apa kira-kira maksud Tuhan ya membawa saya hari ini masih diberi nafas untuk hidup. Untuk apa? Why am I here? Nah Bapak Ibu saya mau mengajak kita coba memikirkan berikutnya ya. Ada alat-alat seperti ini Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu ada yang tahu di sini. Paling tidak itu ada hammer, palu ya. Ada apalagi pasrah tahu. Tapi kalau ditanya semuanya nggak mungkin tahu, betul? Ya, saya ditanya semua dia nggak mungkin tahu. Tapi yang mau saya katakan bahwa setiap alat ini tentu ada maksudnya, ada tujuannya, bukan? Ya nggak mungkin orang yang membuat alat itu nggak ada tujuannya. Ya semua benda-benda yang diciptakan, semua yang kita bisa lihat di muka bumi atau di depan mata kita pasti ada tujuannya. Nah tujuannya yang tahu adalah tukang ini atau orang yang membuatnya. Dia tahu masing-masing alat itu untuk apa, dia mau mengerjakan apa, dia ambil alat ini tujuannya itu. Masing-masing tahu untuk apa alat itu. Nah coba bayangkan Bapak Ibu, manusia bisa membuat alat yang ada tujuannya. Lalu siapa yang membuat manusia ini? Tentunya Tuhan ya. Apakah Tuhan tidak punya tujuan juga membuat kita, menciptakan setiap kita? Ya, baik kita perempuan, wanita, baik laki-laki, baik tua, muda, baik lahir di keluarga yang besar, yang kaya, atau di keluarga yang miskin, baik bekerja sebagai bos, bisnismen, atau karyawan, siapapun Bapak Ibu. Saya percaya kalau Tuhan menciptakan kita, pasti ada tujuannya. Amin. Ya, jadi kalau setiap benda saja ada tujuannya, apalagi kita pribadi yang membuat bisa menciptakan apapun, pasti Tuhan punya tujuannya. Nah itu yang mau saya ajak kita Bapak Ibu memikirkan apa tujuan kita masing-masing di dunia ini.
Ada satu penulis Bapak Ibu menuliskan buku The Meaning of Life, ya. The Meaning of Life, penulisnya adalah seorang profesor filsafat, ya, namanya Hugh Head. Saya tidak kenal beliau, saya juga belum baca buku ini, cuma di dalam buku ini dikatakan bahwa penulisnya ini memberikan survei, ya, survei bertanya kepada 250 ilmuwan, filsuf ya, ilmuwan, filsuf dan intelektual. Bertanya, yang ditanyakan apa? Coba tuliskan apa arti hidup manusia. Apa arti hidupmu? 250 orang ilmuwan, intelektual. Lalu apa jawab mereka? Banyak dari mereka menurut buku ini, ada yang hanya terka-terka memberikan tebakan, kira-kira, enggak pasti. Dan kemudian ada yang mengatakan, ya paling ada yang mengakui tidak tahu. Ini jujur ya, enggak tahu sebenarnya untuk apa tujuan manusia hidup. Dan ada yang mengatakan, kalau Bapak Moorhead tahu untuk apa, tolong saya diberitahu untuk apa tujuan hidup. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang tidak tahu tujuan hidupnya itu apa. Bahkan orang pintar intelektual pun, ilmuwan pun tidak tahu. Nah, karena itu ada seorang ateis ya yang beberapa puluh tahun yang lalu, Bertrand Russell ya. Orang ini ateis, tidak percaya Tuhan, tapi dia bisa mengatakan gini, saya langsung terjemahkannya, kecuali Anda percaya pada Tuhan, jikalau tidak maka pertanyaan tentang tujuan hidup itu tidak relevan, tidak ada artinya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau seseorang itu tidak percaya sama Tuhan, dia tidak yakin hidupnya di dalam Tuhan, dia nggak mungkin tahu tujuan hidupnya. Setuju atau setuju Bapak Ibu? Ya. Bayangkan orang yang tidak di dalam Tuhan, dia hanya hidup hidup untuk dirinya sendiri. Satu hari lewat sehari terus dia menumpuk kekayaan, oke, ya. Ya, dia boleh kaya raya, tetapi tidak akan pernah puas. Konon menurut cerita John Rockefeller ya, seorang yang jutawan milioner ya, Amerika, raja minyak. Dia pernah ditanya oleh wartawan, "Are you satisfied with your life?" Apakah engkau puas dengan hidupmu? Tapi beliau mengatakan tidak. Bagaimana Anda bisa puas? If I have a little bit katanya ya, then I have now. Kalau saya punya sedikit lebih banyak daripada yang saya miliki sekarang, dia akan puas. Nah kalau perkataan seperti ini Bapak Ibu, kalau saya punya lebih sedikit daripada yang saya punya, kira-kira bisa puas enggak? Ya, jadi pada umumnya Bapak Ibu, kalau orangnya tidak punya Tuhan, dia tidak akan tahu tujuan hidupnya. Nah berbeda dengan seorang yang ilmuwan yang anak Tuhan, yaitu Blaise Pascal ya. Saya langsung ke Indonesianya. Dia mengatakan bahwa terdapat suatu kekosongan yang Allah ciptakan dalam hati setiap orang, yang tidak dapat diisi dengan benda ciptaan yang lain, kecuali oleh Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Jadi saya coba jelaskan demikian Bapak Ibu. Namanya ilmuwan ini, imajinasinya jauh ya. Dia mengatakan bahwa di dalam hati manusia itu sebenarnya ada satu lubang, ada satu tempat yang kosong Bapak Ibu, yang hanya klop kalau diisi oleh yang menciptakan atau Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak akan bisa klop diisi apapun. Mau diisi harta kekayaan, properti, mau diisi dengan kesenangan, mau diisi dengan kedudukan, kekuasaan. Itu hatinya tidak akan puas Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba lihat ya yang terjadi di negara kita ini. Apakah ada orang yang sudah menduduki kedudukan yang paling top puas? Ternyata tidak ya. Tidak akan pernah puas karena sebenarnya dalam hati manusia itu ada satu kekosongan. Itu pengkhotbah, kita pengkhotbah mengatakan Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia dan manusia tidak bisa memahaminya. Ini satu realita Bapak Ibu ya, bahwa dalam hati manusia itu ada satu tempat yang hanya klop diisi oleh penciptanya. Apapun yang kita isi dalam hati kita nggak akan bisa klop. Ini kata Blaise Pascal ini, seorang ilmuwan Kristen. Nah kenapa demikian Bapak Ibu? Berarti ada tujuan hidup manusia yang hanya di dalam Tuhan saja. Karena itu di dalam katekismus atau pelajaran katekisasi Westminster Bapak Ibu ya,
Pertanyaan nomor 1 yang paling atas. What is the chief end of every man? Apa tujuan akhir setiap manusia? Dikatakan tujuan akhir setiap manusia adalah to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Dia, memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Nah, inilah Bapak Ibu, satu statement ya yang jelas sekali bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan kita, setiap kita, wanita, laki, tua, muda, kaya, miskin, pintar, tidak. Semuanya itu Tuhan ciptakan supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Ini tujuan hidup kita. Tapi Bapak Ibu pikir, wah ini kan teori Pak ya, gimana ya? Gimana caranya saya bisa mengalami yang katanya ini? Nah, ini saya mau ngajak Bapak Ibu hari ini dengan tema adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup memuliakan Tuhan? Apakah kita harus di gereja terus ya? Ibadah terus, apakah kita harus pelayanan dari Senin sampai Minggu ya? Bagaimana sih hidup yang memuliakan Tuhan? Nah, ada banyak Bapak Ibu ayat-ayat dalam Alkitab yang luar biasa. Tapi saya coba pakai satu ayat yang indah sekali. Diambil dari kitab Roma pasal 11. Ya. Kitab Roma pasal 11 ayat terakhir, ayat 36. Hanya satu ayat saja Bapak Ibu, kita baca sama-sama ya. 2, 3, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini ayat penutup dari Roma pasal 1 sampai pasal 11. Roma itu sampai pasal 16 ya. Tapi pasal 1 sampai pasal 11 itu bicara dengan doktrin ya. Bicara mengenai kejatuhan manusia, bicara mengenai keselamatan dari Allah, bicara mengenai Kristus yang menyelamatkan, bicara banyak mengenai doktrin. Sehingga ditutup oleh Paulus dengan doksologi ya. Kalau kita nanti setelah ibadah selesai kan kita ada doksologi. Doksologi itu artinya satu kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Paulus mengatakan apa? Bahwa sebab segala sesuatu. Jadi Paulus itu cerita panjang lebar dari pasal 1 sampai 11. Segala sesuatu dari semuanya itu adalah dari Dia. Ya, dari Dia. Artinya Bapak Ibu, kalau kita semua ini orang-orang yang berdosa, saya orang berdosa, Bapak Ibu orang berdosa. Kita dikasih Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, diselamatkan Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini, itu semua dari Dia. Bukan dari hebatnya saya. Kita bisa seperti ini, bisa melayani Tuhan, apapun yang kita miliki. Semua dari Dia. Bukan dari saya Bapak Ibu. Dari Dia yang memberi, Dia yang menciptakan, Dia memberikan kesehatan. Dari Dia. Lalu oleh Dia. Jadi Tuhan yang melalui cara Tuhan. Tuhan yang memilih oleh anugerahnya, melalui Kristus, oleh Dia semuanya. Jadi selain dari Dia, oleh Dia. Lalu untuk apa? Bagi Dia, kepada Dia semuanya ini. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dikatakan doksologi, memuliakan Tuhan. Kita harus ingat semua ini adalah dari Tuhan, semuanya oleh Tuhan dan semuanya dibagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, karena itu satu ayat setelah ayat ini, yaitu di Roma pasal 12 ayat 1 yang tadi kita baca di awal ibadah, dikatakan karena itu ya. Jadi kalau semua dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, karena itu apa? Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah baru ibadahmu yang sejati. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, semua itu dari Allah, karena itu. Ini yang harus saudara lakukan. Persembahkan tubuhmu, Bapak Ibu, bukan persembahkan uangmu ya, jangan salah ya. Persembahkan tubuhmu, mana lebih berharga? Tubuh atau uang? Tubuh ya. Ada yang bilang uang Pak ya. Tapi persembahkan tubuhmu artinya hidupmu ini seluruhnya. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang kudus. Kalau nanti kita persembahan, itu persembahan yang mati ya. Tapi kalau ini persembahan yang hidup. Ya, kalau di perjanjian lama orang bawa persembahan, masa hidup-hidup kambing dibawa gitu? Enggak ya. Dibunuh dulu darahnya ya. Dibawa domba, apapun benda yang mati, binatang yang mati. Tapi Tuhan mau persembahan yang hidup. Kita ini hidup. Jangan nanti kalau sudah, wah saya tidak mau melayani Tuhan.
Ya, gereja katanya sedang cari pelayan ya. Saya tidak bisa melayani Tuhan, nanti aja kalau saya sudah ada waktu ya. Nanti aja kalau semua sudah selesai, saya nggak sibuk saya melayani. Kalau sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, baru melayani Tuhan telat ya. Tapi persembahkan hidupmu sekarang ini, kita yang sehat-sehat sedar, persembahkan hidupmu yang kudus. Jadi hidup kita itu yang kudus, bukan binatang. Memang binatang ini dibunuh untuk menguduskan. Tapi hidup kita ini yang kudus, kemudian apa? Yang berkenan kepada Allah. Yang pleasing God, yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah baru ibadahmu. Itulah baru hidup yang memuliakan Tuhan. Dengan kata lain begini Bapak Ibu. Banyak orang Kristen itu mikir kalau ibadah itu biasanya kapan? Hari Minggu ya. Oh, saya memuji menyembah Tuhan hari Minggu, ibadah. Nah, kalau hari Senin sampai Sabtu apa? Bukan ibadah. Ya. Ibadah itu apa ya? Ibadah itu worship, artinya memuji Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kalau memberikan kepada yang terbaik pada Tuhan hanya hari Minggu yang jam 9.15 sampai itu, kemudian hari Senin, kemudian setelah pulang dari gereja, apakah itu bukan ibadah? Oh, bukan Pak, ibadah itu harus ada nyanyinya, harus ada doanya, harus ada firman, itu ibadah, itu sebagian. Tetapi sebenarnya ibadah itu adalah seluruh hidup kita. Nanti Bapak Ibu saya akan sampaikan ke sana ya. Saya mau katakan bahwa ibadah itu seluruh hidup kita. Bukan hanya minggu ini saja yang ini adalah kita nge-charge ya, seperti handphone kalau habis di-charge-nya di mana? Di listrik supaya ngisi lagi, kemudian dipakai lagi, habis nge-charge. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kita datang ke gereja itu ibarat di-charge ya, dengan ibadah, dengan firman Tuhan, kekuatan. Kita pulang, kita kembali ke rumah kita masing, itu juga adalah ibadah. Kita hari Senin nanti kembali ke kantor, ke pekerjaan, ke toko, ke pabrik, ke masyarakat, itu juga adalah ibadah. Karena itu jangan dibeda-bedakan Bapak Ibu ya. Oh, kalau di gereja banyak orang Kristen jadi malaikat ya. Tapi kalau sudah keluar gereja jadi apa? Ya. Nah, Bapak Ibu ada satu buku ya, bukunya judulnya The Other Side of the Cross. Ya. Judulnya ini belum diterjemahkan. The Other Side of the Cross artinya sisi lain daripada salib ya. Kalau ini ada salib Bapak Ibu, kalau melihat salib kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran Anda? Ya, mungkin Tuhan mati bagi saya, betul ya. Dari salib itu ada dua sisi, bukan artinya ada dua salib enggak ya. Kalau kita melihat salib itu sebenarnya ini hanya satu perumpamaan saja ya, satu analogi. Salib itu seperti dua sisi, bukan horizontal vertikal, bukan ya, bukan. Salib itu ada dua sisi, maksudnya apa ya Pak ya? Begini maksudnya. Bapak Ibu kalau kita ngomong salib, berarti kita ingat Yesus mati bagi saya. Ya, tidak salah, betul ya. Tapi kita perlu juga kalau melihat salib kita harus melihat kemuliaan Tuhan. God's glory, kemuliaan Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Jadi gini, kalau kita lihat salib, kita tahu Yesus sudah mati bagiku. Maka hidup adalah tentang aku. Betul ya? Yesus mengasihi aku. Allah mengampuni aku. Yesus mati bagi aku, maka aku bersyukur aku nanti akan masuk surga. Betul? Tidak salah. Tetapi ada sisi lain. Kenapa Yesus mati? Bukan hanya untuk menyelamatkan aku saja. Bukan hanya untuk menebus kita. Tapi Yesus membawa kemuliaan bagi Allah. Jadi kematian Yesus atau salib Yesus adalah membawa kemuliaan bagi Allah. Karena Allah dimuliakan. Ketika Yesus digantung di kayu salib, itu Allah juga dimuliakan. Nah, bagaimana memuliakan Allah Bapak Ibu? Jadi inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana salib itu selain menebus kita, tapi juga bisa memuliakan Allah. Jadi salib itu not about me, but about him ya. Bukan tentang aku saja, tetapi tentang dia. Karena seringkali banyak orang yang hanya mengajarkan satu sisi. Wah, puji Tuhan saya diselamatkan, puji Tuhan saya masuk surga. Enggak salah. Tapi untuk apa Yesus mau menyelamatkan saya hanya untuk masuk surga? Apakah tidak ada, kalau seperti itu lebih baik kita percaya Yesus langsung masuk ke surga kan? Ya, dipanggil Tuhan aja langsung masuk. Tapi Tuhan masih izinkan kita ada di dunia untuk hidup. Lalu untuk apa? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan Bapak Ibu. Pertanyaan untuk siapa kita hidup? Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, menebus saya,
Apakah hidup hanya untuk saya sendiri atau untuk saya atau untuk siapa? Ya, jadi ada orang yang wah Yesus mati bagiku, puji Tuhan. Nah buku ini mengajarkan, ya buku ini mengajar kalau hidup untuk saya maka kita hidup dari lahir sampai mati kita aman kan ya. Di dunia kita aman ya, jadi anak Tuhan nanti masuk surga kan aman ya. Jadi sesenang mungkin, senyaman mungkin. Ini satu sisi Bapak Ibu. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Kalau berhenti sampai sini ini namanya humanis ya, hanya mikirkan diri sendiri, self center. Tapi harus sisi lainnya yaitu kemuliaan Tuhan, hidup dengan penuh kerinduan bagi kemuliaan Allah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita nggak boleh hanya mikirkan untuk saya sendiri saja, tapi apa yang saya bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, maka ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Kalau cuma masuk surga, ya itu tadi saya katakan, kita percaya Tuhan langsung diangkat ke surga aja. Tapi Tuhan izinkan kita ada dalam dunia, apa maksudnya? Ya. Nah, Paulus menulis demikian Bapak Ibu ya, bahwa dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan seperti rumah tadi katakan ya, bahwa Tuhan sudah melakukan satu karya keselamatan. Kita yang berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri, tapi karena kematian Yesus telah menebus. Bapak Ibu ini kata yang sangat kuat sekali, menebus. Menebus itu apa artinya? Membeli. Nebus ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau kata tebus itu biasanya apa? Di tempat penggadaian ya, atau di bank ya, kita jaminkan tanah kita, sertifikat kita, apapun ya harta kita di bank kita jamin. Tapi kita sekarang mau nebus atau ada orang yang menebus, mengambil kembali, sehingga ini menjadi milik siapa? Milik yang nebus ya, nggak mungkin ditebus kemudian milik bank lagi itu enggak ya. Sudah ditebus milikku. Jadi Bapak Ibu kita itu telah dibeli dan telah dibayar lunas dengan apa? Ditebus oleh Tuhan. Karena itu katakan apa? Muliakanlah Allah dengan seluruh tubuhmu. Kita ini miliknya bukan milik diri kita lagi. Karena kalau kita milik diri kita itu orang berdosa. Tapi miliknya Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ya. Beberapa puluh tahun yang lalu ada sebuah lagu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku ya. Jadi hidup ini bukannya aku lagi tapi Yesus yang hidup di dalamku. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi mari kita terus memikirkan bagaimana memuliakan Tuhan. Adalah ketika kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita sudah ditebus, dibeli oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Hidup adalah untuk itu Bapak Ibu. Jadi hidup bukan hanya sekedar ya pokoknya idian kok idian bilang ya. Jadi orang kerja itu sehari lepas sehari, 1 bulan lepas sebulan, setahun lepas setahun. Seperti ini hidup begitu cepat. Bukan itu Bapak Ibu, ada makna yang harus kita lakukan. Nah seorang tokoh iman ya Bapak Ibu ya, seorang tokoh iman namanya Corrie ten Boom. Ya, Corrie ten Boom tokoh iman, dia mengatakan demikian Bapak Ibu ya, bahwa makna hidup, arti hidup itu bukan pada durasi. Durasi itu berapa lama kita hidup. Mau 70 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Hidup itu bukan pada durasinya. Tapi hidup itu pada donasinya. Artinya apa yang kita lakukan donasi ya. Apa yang kita lakukan yang bermakna itu yang hidup. Ada orang maaf ya Bapak Ibu ya. Saya pernah diceritai seorang jemaat. Dia mengatakan, papa saya ini dari dulu sampai tua itu senang bisnis. Senang jaga toko ya. Sehingga tua-tua jadi pikun. Terus apa? Untuk aktivitasnya saya kasih uang supaya dihitung terus sama papa gitu ya. Jadi mungkin sudah pikun jadi dia ngitung uang, senang gitu ya Bapak Ibu ya. Kita semua senang lah kalau suruh ngitung uang ya. Tapi supaya papanya ini hidupnya dikasih uang itu ngitung terus. Tapi sebenarnya apakah itu bermakna ya Bapak Ibu ya? Memang orang sakit kita nggak bisa nyalakan ya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita itu bisa apa istilahnya terjerumus seperti itu. Kita hanya memikirkan yang ya ini di dunia ini, kita lupa bahwa ada yang kelak yang selama-lamanya. Di dunia ini yang sementara. Yang kelak itu yang penting. Nah apa yang harus donasi, apa yang harus kita lakukan?
Paulus mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Do, ya. So whatever you eat, apakah engkau makan, minum, apapun yang kamu lakukan, do it all for God. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan mengajak kita merenungkan ya, bagaimana praktisnya ya. Nah, pertama Bapak Ibu, kita semua tentu adalah orang yang punya aktivitas, walaupun mungkin ada ibu rumah tangga ya, ada profesi, masing-masing itu punya peran ya. Jadi masing-masing memiliki peran untuk unik berdasarkan rancangan Tuhan bagi kita. Jadi kita itu punya peran yang unik Bapak Ibu, yang tidak bisa digantikan orang lain. Contohnya misalnya, kita adalah orang tua, papa, mama dari anak-anak kita. Bisa digantikan orang lain? Nggak bisa ya. Tadi saya sharing-sharing dengan Pak Robi. Beliau mengatakan istri saya menjaga anaknya sendiri, tidak dikasihkan neni ya, tidak kasihkan suster atau karena peran penting sebagai seorang ibu nggak bisa digantikan. Jadi peran seorang papa, peran seorang mama, peran seorang istri, peran seorang suami, kalau Anda di dalam keluarga itu punya peran unik, peran seorang atasan, peran seorang pegawai. Jangan pernah memandang Bapak Ibu bahwa apa yang kamu kerjakan ini tidak ada artinya. Jangan pernah meremehkan. Karena saya pernah mengalami berkali-kali. Waktu saya praktek jadi konselor di satu sekolah ya. Jadi saya menjadi konselor di satu sekolah. Saya pikir saya ini mau jadi hamba Tuhan kok ditaruh di konselor sekolah ya. Aduh rasanya stres 1 tahun itu pelayanan di konselor. Karena bayangkan anak-anak. Waktu itu memang praktiknya di sekolah di Singapura ya. Jadi udah Inggrisnya nggak ngerti gitu ya. Terus anak-anak itu pakai bahasa-bahasa anak remaja. Wah benar-benar stres. Tiap kali kalau ke sekolah itu saya stres. Tapi Bapak Ibu setelah saya pelayanan kembali ke Surabaya saya baru tahu. Ternyata apa? Tuhan sedang membekali saya untuk melayani di sekolah. Jadi akhirnya kurang lebih 6 tahun saya melayani di sekolah Gloria. Waktu itu sebagai gembala sekolah. Jadi jangan pernah meremehkan peran yang Tuhan berikan pada setiap kita. Unik. Jadi kalau peran kita unik itu lalu apa Bapak Ibu? Kita harus memikirkan apa peran Anda di dalam profesi Anda sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan. Jadi kalau kita punya peran baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai bisnismen, baik sebagai karyawan, sebagai pemilik toko, kira-kira apa yang paling bisa memuliakan Tuhan? Nah itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Jadi jangan remehkan profesi Anda. Jangan, saya ini cuma jualan ini kok ya. Tidak Bapak Ibu. Saya ini cuma ibu rumah tangga. Tidak Bapak Ibu ya. Kalau semua itu Tuhan yang sudah tempatkan, maka itu ada maksud Tuhan. Amin. Paulus mengatakan demikian. Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kata-kata ini sangat menguatkan Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan. Setiap hari Bapak Ibu. Bahkan ketika kamu makan, minum tadi yang kita sudah baca ya. Semua itu kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Apa saja yang kamu kerjakan sepenuh hati untuk Tuhan. Jadi saya coba membayangkan kalau misalnya di rumah kita ada CCTV ya. Saya ada CCTV, saya lihat pembantu saya, dia mungkin gak tahu kalau ada CCTV. Dia kalau ada majikannya dia kerjanya rajin sekali ya. Tapi kalau nggak ada santai-santai bahkan bisa layar di sofa ya. Jadi karena dia nggak tahu. Nah Bapak Ibu kalau kita tahu kepada siapa kita bekerja untuk Tuhan, CCTV-nya Tuhan itu lebih canggih ya. CCTV Tuhan di mana-mana, di kamar pun yang nggak Tuhan tahu. Pribadi yang kita kerjakan pun orang nggak tahu Tuhan tahu, betul? CCTV Tuhan lebih tajam bahkan bisa melihat hati kita. Nah kalau kita punya motivasi kerjakan semua untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat orang. Di sanalah saat kita memuliakan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga, cuci piring, nyapu, tahu ini semuanya untuk Tuhan ya. Bukan untuk aduh anak saya ini males. Ya. Aduh suami saya gini ya. Tapi ibu tahu ini bahwa ini kerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka itu akan menjadi berkat. Itulah saat kita memuliakan Tuhan. Jangan pernah meremehkan diri Anda Bapak Ibu. Ya, setiap orang bisa
melakukan hal yang memuliakan Tuhan kalau kita merespon dengan benar. Tidak percaya Bapak Ibu ya, saya kasih contoh satu pribadi, satu orang bernama Robert Reed. Kalau lihat foto ini Bapak Ibu pasti tahu ya, dia ini pasti apa? Cacat. Ya kalau nggak cacat nggak mungkin matching dengan kursi roda ya. Ini orang cacat Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Robert Reed ini lumpuh sejak kecil dan harus pakai kursi roda. Bahkan cacat di dalam berbicara. Nah Bapak Ibu, coba bayangkan ya, orang yang cacat fisik mulai kecil, banyak ya contohnya di dunia ini ya. Cacat fisik, tidak bisa bicara yang jelas, ya. Orang seperti ini kira-kira bisa melakukan apa untuk Tuhan? Kita semua tentunya ya, saya dan Bapak Ibu semua jauh lebih sehat. Tapi yang dia lakukan itu jauh lebih daripada yang saya bisa lakukan maupun Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat, yang dia lakukan apa? Merespon panggilan Tuhan menjadi misionaris di Portugal. Ya, dia ini kalau tidak salah orang Amerika ya. Dia sengaja belajar bahasa Portugis, menjadi misionaris di Portugal 21 tahun. Dan bahkan membaptis berapa? 190 orang. Bayangkan ya. Orang yang cacat bisa melayani, membaptis sampai begitu banyak. Saya mungkin gak ada separuhnya. Kemudian juga mendirikan beberapa gereja. Mendirikan memang ini metode pendirian gereja bukan gereja gedung ya Bapak Ibu ya. Church planting, jadi mendirikan gereja. Mengajar, membimbing anak muda. Wah Bapak Ibu, membimbing anak muda itu tidak gampang. Orang muda ngelihat Bapak seperti gini sudah malas mau dengerin ngomong apa gitu ya. Tapi dia bisa mengajar anak muda leadership, training, preaching ya. Mengajari anak muda. Dan kalau seperti ini ada yang mau menikah dengan dia? Ternyata ada ya. Menikah dengan seorang yang namanya Rosa. Dan punya seorang anak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tadinya yang seperti itu sekarang jadi ganteng ini ya. Orang bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang sempurna secara fisik semuanya. Tidakkah Tuhan bisa memakai kita lebih daripada dia? Kalau kita mau merespon panggilan Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah sebagai ayat penutup Bapak Ibu ya, ayat penutup saya kembali mengingatkan ayat di 1 Korintus pasal 10 ayat 31 ya. Ini yang harus menjadi motivasi daripada setiap kita. Segala hal yang kita lakukan. Motivasinya apa? Adalah jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, melayani Tuhan bukan hanya di gereja, ya, bukan hanya sebagai petugas persembahan, petugas penyambutan, worship leader, pemusik, apapun majelis pengurus, bukan hanya itu. Tapi setiap kita Bapak Ibu, setiap hal yang kita lakukan dari Senin sampai Minggu, itu kita lakukan untuk siapa? Kalau kita lakukan untuk motivasi, untuk kemuliaan Allah, itu berarti kita hidup sesuai tujuan Allah, menciptakan kita, menyelamatkan kita. Apakah itu akan menjadi satu kerinduan bagi kita Bapak Ibu? Apakah firman Tuhan ini hanya sekedar lewat, atau akan memberikan kita hidup yang bermakna? Saya tutup dengan satu kutipan seorang pendeta yang terkenal, John Piper ya. Dia mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Jadi artinya saya coba terjemahkan, Tuhan adalah paling dimuliakan di dalam hidup kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Bapak Ibu, apa yang membuat Anda puas dalam hidup ini? Apa yang membuat Anda coba pikir apa ya yang kira-kira membuat saya paling puas dalam hidup? Oh kalau saya dapat lotre misalnya ya, dapat hadiah 1M gitu ya, wah saya puas. Saya kalau dapat hadiah mobil dari perusahaan saya ya, saya kalau dapat hadiah Natal ya, dari pasangan saya dapat cincin atau dapat apa berlian, saya paling puas gitu ya. Itu hanya sementara Bapak Ibu, mungkin puas saat itu ya. Tapi apakah kita bisa memuliakan Tuhan dengan semuanya? Coba bandingkan kalau yang paling puas dalam hidupmu adalah Tuhan. Artinya Tuhan itu benar-benar luar biasa seperti Paulus katakan. Semua itu adalah kemurahan. Kalau kita bisa merasakan itu, maka apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, kita akan puas. Kita akan memuliakan Tuhan.
Kita akan bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu, saya mengatakan ini bukan artinya saya itu semuanya lancar dalam hidup saya ya. Tadi saya sempat sharing dengan Pak Robi, dengan Bu Febri, bahwa sembuh saya itu sakit kanker sudah 4 tahun dari tahun 2019. Tapi dalam hati kami tidak pernah kecewa, tidak pernah merasa tidak puas. Kami sungguh puas Tuhan. Ini yang Kau berikan pada kami. Kami harus jalani, kami puas Tuhan. Ini adalah cara Tuhan untuk membawa kami lebih dekat pada Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu 4 tahun mendampingi istri yang sakit kanker. Pulang pergi berobat penuh ketegangan. Tapi selalu ketika kami tegang kami hanya bisa berdoa mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan itu pelihara kami semua. Dari ketidakmampuan sampai Tuhan bisa lewatkan semuanya. Itu benar-benar saya mau bersaksi bahwa benar-benar saya puas dengan Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Kekayaan tidak akan menggantikan, kemewahan tidak akan menggantikan. Tur keliling mungkin kami berasa aduh sekarang gak bisa kemana-mana ya. Gak apa-apa, kami berdua, kami menikmati semuanya asalkan kita dekat sama Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Kalau setiap benda di dunia ini dibuat ada tujuannya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apa tujuan Tuhan menciptakan, menyelamatkan Anda dan saya? Coba pikirkan itu. Apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan? Yang membuat Tuhan dimuliakan, yang membuat saya paling puas dalam hidup ini, paling berbahagia ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, suara manusia sudah berhenti, tapi kami percaya suara Roh Kudus, suara firman Tuhan boleh terus berbicara kepada setiap kami. Dan kiranya suara Tuhan, firman Tuhan membawa kami untuk boleh sungguh-sungguh merespon firman Tuhan. Dan kami terus boleh merenungkan hidup ini untuk Engkau Tuhan. Hidup ini memuliakan Tuhan. Hidup ini apa yang harus kami lakukan, baik kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang anak, menantu, sebagai seorang pimpinan perusahaan, majikan, sebagai karyawan, sebagai apapun ibu rumah tangga, orang yang sederhana apapun Tuhan. Tuhan, kami percaya dalam hidup kami ada rancangan Tuhan yang unik yang Tuhan mau pakai supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Sehingga suatu hari kelak Tuhan panggil kami sudah mempertanggungjawabkan menjadi hamba yang setia dan baik. Terima kasih, pakailah setiap kami boleh menjadi terang dan garam dunia di lingkungan kami. Baik di dalam rumah tangga kami, baik di dalam komunitas kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada, di gereja terlebih Tuhan. Supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan. Dan kami saat ini mau bersama-sama berdoa syafaat untuk gereja Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para majelis dari gereja Tuhan, para pengurus baik di pusat maupun di rayon, khususnya di GKA Elion Rungkut ini. Tuhan berkati para majelis, para pengurus ini, mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja yang sungguh memerlukan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Jagailah mereka Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesaksian hidup mereka, kesehatan mereka, supaya mereka boleh dipakai Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin yang punya teladan, panutan bagi jemaat Tuhan. Peliharalah mereka, tambah-tambahkan anugerah-Mu kepada mereka Tuhan, untuk bisa melayani dengan baik, membawa gereja Elion ini semakin maju ya Tuhan, khususnya di Rungkut ini. Dan tolonglah kalau hari-hari ini para majelis, para pengurus sedang rapat menyusun program tahun depan, mohon Tuhan juga terus menyertai, memberkati. Agar program yang dipersiapkan, disusun, Tuhan akan memakainya untuk membawa kemajuan gereja Elion, khususnya di rayon Rungkut ini, semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi jemaat boleh terus bertumbuh ya Tuhan. Cukupkanlah segala kebutuhan, baik kebutuhan dana, kebutuhan SDM, Tuhan pimpin untuk program-program ke depan ini. Kami juga tak lupa mau berdoa memasuki bulan Desember, memasuki segala persiapan untuk Natal, untuk acara Natal yang akan diselenggarakan di gereja Elion ini, baik di pusat maupun di rayon. Tuhan pimpin, berkati semua acara-acara Natal, kiranya boleh membawa suasana yang indah Tuhan, untuk membawa jemaat Tuhan mengenang kasih Allah kepada umat manusia.
Dan biarlah Tuhan memberkati melalui acara-acara Natal, baik ibadah, baik perayaan, semuanya boleh membawa jemaat selain bersuka cita, membawa keakraban, juga boleh membawa jiwa-jiwa baru. Mereka yang mungkin undur imannya, yang selama ini mungkin undur tidak ke gereja, melalui kesempatan ini mereka bisa datang ke gereja dengan onsite, merayakan Natal, dan mereka diberkati kembali rohani mereka untuk lebih cinta Tuhan dan untuk lebih sungguh-sungguh bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi jemaat yang cinta Tuhan, yang hari lepas hari semakin bertumbuh iman rohani kami. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan di rayon GKA Elion Rungkut ini. Kami mohonkan doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama boleh bangkit berdiri. Kita bersama dengan gereja di segala abad mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebagai bentuk respon terhadap firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan pujikan pujian Ku Berserah pada Yesus. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, aku berserah. Kita pujikan bait kedua. Berserah pada Yesus dengan hati yang rendah, buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Bait ketiga, jemaat dipersilakan berdiri. Berserah pada Yesus
Kita katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan penyertaan Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan boleh mempermuliakan nama Tuhan dan boleh bermanfaat untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati setiap kami Tuhan yang telah memberi ataupun yang belum berkesempatan memberi. Kiranya Tuhan terus pelihara hidup kami di hari-hari mendatang. Segala kemuliaan kami kembalikan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Kanggo Lukito. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan undur dari ibadah ini kembali ke tempat kita masing-masing. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, untuk boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.